Artinya sebagai seorang sekjen partai besar, partai pemenang pemilu, ya harusnya Bung Hasto ini lebih bijak menyampaikan hal-hal yang bisa menyejukkan suasana politik dan kondisi kebangsaan kita. Jangan-jangan memang kan begini, apa Hasto ini begitu kuat sehingga KPK atau penegak hukum yang lain tidak berani periksa. Saya berharap KPK itu bisa ngomong sama DPR, tolong bikinin dong pasal hukuman mati. Makanya beberapa waktu lalu kan kita pernah juga podcast, kita bilang ya kalau memang KPK nggak bisa bekerja kayak gitu, sebaiknya membubarkan diri. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Shalom. Jumpa lagi dengan saya di acara Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Tema pada kali ini, Hasto bikin gaduh. Seksi ya? Hadir bersama saya pada malam hari ini adalah Bung David Pajung. Siap. Yang ganteng ini dari putra asli Sulawesi, mantan Ketua Umum GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan juga masih alumni Ketua Umum alumni Kelompok Cipayung, pendukung Prabowo Gibran. Di sebelahnya yang juga ganteng ini. Iya. Ini Bung Jim Lomen Sihombing. Beliau ini mantan sekretaris Perhimpunan Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jangan Jenderal. hilang jenderalnya. Jenderalnya tidak boleh hilang. Itu Betul. mahal. Karena itu bintang. Susah itu jenderal itu. Mantan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Yang punya republik karena ada RI. Jadi yang ada RI-nya cuma PMKRI. Ini Bung Jim Lomen Sihombing. Tapi sesungguhnya beliau ini juga lebih banyak dikenal sebagai country ya. Alumni Trisakti dulu beliau waktu 98 ya kira kurang dan lebihnya yang bawa anak-anak naik ke gedung kura-kura dulu lah. Itu. Atau Sprita Paswawi itu ya? Ya, ini juga waktu itu masih kecil kan. Kita saling memerintah. Sebelah saya ada Dedi Jaya. Dedi Jaya ini alumni HMI Jakarta, Kilosari, tukang DM juga dulu. Cuma nggak tahu dulu pernah rebutan tameng polisi nggak itu sebenarnya. Ya, menarik ini sebenarnya, Tum David. Bapak sendiri kan juga GMNI toh. Oh ya, kalau saya GMNI. Saya ini GMNI-nya di Surabaya, terus ke Jakarta ya gara-gara GMNI juga, gara-gara jadi tukang demo dan lain-lain lah. Kayak gitu. Alhamdulillah kenal dengan tokoh-tokoh. Cipayung lah semua. Nah, gimana Bung David? Ini kok lagi-lagi Hasto ini jadi sorotan lah ya. Dilaporkan inilah, dilaporkan itulah. Sementara banyak orang bertanya sebenarnya Harun Masiku ini masih hidup apa sudah mati kan ya itu. Mana tuh? Iya. Jadi kita ini kan lagi ya pasca Pilpres lagi merajut suasana kebatinan yang kondusif kan. Harusnya sekarang narasi-narasi yang dibangun itu adalah narasi-narasi kesejukan, kan, kedamaian, guyup lah sebagai anak bangsa pasca kontestasi yang banyak menyita energi politik, energi sosial, dan ya terjadi potensi-potensi konflik di mana-mana karena kompetisi, dan itu bagian dari proses demokrasi yang harus kita lewati sebagai konsekuensi dari pilihan-pilihan demokrasi kita kan, karena sekarang sistemnya one man one vote ya, artinya semua elemen anak bangsa itu dilibatkan dari ujung kepala sampai kaki, dari pusat sampai ke pelosok republik ini kan. Nah, energi itu harusnya sekarang disegarkan kembali dengan suasana kebatinan yang lebih sejuk, narasi-narasi yang positif, supaya kita bisa memulai langkah baru sebagai pemerintahan baru nanti ketika terjadi pengalihan kekuasaan secara formal konstitusional dari Jokowi ke Prabowo itu
bisa dilewati secara baik dan memulai sesuatu secara guyup dengan potensi kekuatan bangsa yang menyatu. Nah, dengan karakter artinya sebagai seorang sekjen partai besar, partai pemenang pemilu, ya harusnya Bung Hasto ini lebih bijak menyampaikan hal-hal yang bisa menyejukkan suasana politik dan kondisi kebangsaan kita. Sementara kan kita juga tahu bahwa ya dia pun tidak lepas dari berbagai macam opini-opini yang selama ini menjadi sasaran tembak ke Bung Hasto sendiri. Artinya ini sudah menjadi konsumsi publik kan. Hasto itu kemana? Harun Masiku itu kemana? Itu identik dengan bagian dari pertanggungjawaban Hasto. Itu kata publik dan di berbagai media kan selalu di itu. Nah, dengan suasana seperti itu ya Hasto ini harusnya melihat bahwa dia pun tidak bersih dari banyak hal-hal yang menjadi kontroversi di dalam masyarakat sendiri. Termasuk orang mempertanyakan, hadirkanlah Harun Masiku itu, kalau dia masih hidup, ya minimal disampaikan ke publik apapun kondisi yang terjadi kan. Bagaimana mungkin orang tidak berburuk sangka karena figur Harun Masiku sendiri sampai detik ini kan nggak ditahu di mana rimanya. Kalau udah mati ya tunjukkan kuburannya. Ya gitu. tunjukkan kuburannya. Itu. Ya, kalau saya lihat gini ya, apa yang dikatakan Hasto selama proses Pilpres sampai sekarang ini memang arogan ya, tidak memunculkan opini-opini yang menyejukkan gitu. Nah, dalam konteks Harun Masiku, saya lihat begini, apa yang dilakukan oleh Hasto ini ketika menjelang Pilpres, KPK ingin memproses lebih lanjut, bahasanya adalah dipolitisir. Kan gitu. Tentunya dengan kalimat itu kan saya kira menyebabkan KPK menahan diri. Karena ada perhelatan besar, pemilu gitu ya. Padahal sebenarnya KPK nggak perlu terjebak dalam opini situasi itu gitu kan. Tapi kan selalu dengan Ibu Ketua Umum, KPK saya bikin kan selalu gitu. Betul. Nah sekarang KPK ingin menggali lagi, kan begitu. Kenapa harus digali lagi? Ini nggak boleh jadi hutang buat KPK. Kalau jadi hutang, kita kan berarti memang KPK nggak berfungsi dengan baik. Nah, yang dilakukan Hasto hari ini adalah kembali menyerang KPK nih dengan mengatakan ini titipan. Ini titipan siapa nih? Kan begitu. Nah, buat saya pendidikan Hasto hari ini betul ingin mau mengatakan dia masih punya peranan kuat. Yang pertama dia berhasil, yang kedua ini dia coba mau berhasil lagi. Nah, tinggal kita lihat KPK punya nyali nggak setelah situasi sudah adem. Artinya apa yang dikatakan oleh Hasto hari ini kan membuat kita gembira. Kenapa gembira? Ya nampak jelas dia bukan seorang politisi yang handal. Dia bukan seorang negarawan yang handal, bukan sebagai aktivis yang handal seperti kalangan senior-seniornya. Nah, kalau bicara Harun Masiku masih hidup atau tidak, saya berharap dia masih hidup. Terlepas demikian lama peristiwanya ya. Gitu. Tapi pun kalau seandainya sudah tidak ada, maka resiko itu sangat besar buat KPK. Kenapa? KPK tidak bisa menyelamatkan Harun Masiku. Nah ini taruhan besar buat KPK. Saya melihatnya dari situ gitu ya. Nah kegaduhan yang diciptakan Hasto ini, ya kita lihatlah wajah KPK ini. Kalau memang betul mau bekerja menyelesaikan kasus korupsi, ya bongkar. Ada apa sih? Jadi Harun Masiku itu bagian saja, tapi yang utamanya adalah ada peristiwa korupsi yang luar biasa. Kalau saya melihatnya ke sana. Kalau lo kan? Iya mungkin agak. Karena lo udah sempat minta KPK dibubarkan aja kalau on off terus. Oh iya. Iya. Kalau modusnya begitu. Ini kan Hasto memanfaatkan kondisi KPK yang seperti itu ya, bermain gimmick. Nah kalau dia memang nggak bisa sampai tuntas, apalagi di masa periode cacenya Pak Jokowi ini nggak selesai masalah Masiku, ini kan konyol KPK. Sedangkan di zamannya SBY selesai ya? Selesai. Asal apa namanya? Najarudin tangkap loh. gitu kan. Nah ini kan citra buruk gitu ya. Kalau misalnya
Makanya beberapa waktu lalu kan kita pernah juga podcast, kita bilang ya kalau memang KPK nggak bisa bekerja kayak gitu, sebaiknya membubarkan diri. Betul. Karena KPK jangan menjadi lembaga yang punya super body begitu kuat, tapi bermain drakor gitu loh. Iya kan, bermain drama, bermain ini gitu. Apalagi sudah diperpanjang. Iya. Ini perpanjang yang ya banyak privilege-nya lah sepertinya gitu loh. Nah, cuma Hasto kan memanfaatkan ini. Betul. Manfaatkan sehingga ketika memang senyap, tidak ada kegaduhan-kegaduhan diciptakan. Seolah-olah kayak tercipta terkondisi gitu. Nah, ini kan ya apakah yang perlu kita evaluasi ini KPK-nya ke depan itu kan? Sehingga dimanfaatkan oleh politisi-politisi yang memang senang sekali memanfaatkan itu. Sehingga kasus itu tidak terbongkar secara tuntas gitu. Ya ini kan konyol. Dari setengah periode lalu lah kira-kira kan kasusnya ini kan. Kalaupun dia masih hidup entah seperti Edi Tansil mungkin Pak. Udah operasi plastik. Udah operasi plastik, entah dari mana kan gitu ya. Kira-kira kalau dia operasi plastik milih wajah siapa ya? Kira-kira. Enggak, Pak, jangan-jangan memang kan begini. Apa Hasto ini begitu kuat sehingga KPK atau penegak hukum yang lain tidak berani periksa. Bro lah yang paham barangkali situasi di situ. Sekuat itu kah? Gitu. Ini soal kemauan aja Pak. Gitu loh. Kalau KPK mau, kapanpun dia bisa lakukan. Ini kalau saya jadi anggota KPK ya, supaya saya dapat kepercayaan publik nih Pak David. Udah bisa daftar, ini kan lagi Begitu ya. pendaftaran Kalau calon. itu tergantung Pak Suhawi nih, kalau dari saya selesai itu. Kan nyampe 24 jam Pak. Atau kita aja semua masuk ya. Karena gini, kalau KPK mau mendapatkan apresiasi besar oleh publik, tantangannya di sini. Gitu loh. SYL, coba bayangin tuh. Kasus BTS tuh. Kan luar biasa kita happy-nya. Dikorek itu kemana tuh manusia itu. Tambahin satu ini lagi. Gitu. KPK berdiri itu kan sebenarnya ad hoc. Kita mau cutting cepat tuh kasus korupsi. Nah, cutting ini supaya kepolisian, Jaksa Agung mau benahi diri. Oh, tapi sekarang Kejaksaan Agung yang ditangani malah besar-besar malah. Nah, enggak maksudnya begini. Ketika Kejaksaan Agung sudah bisa benahi diri, Polri sudah galak terhadap koruptor, KPK bubar. KPK ini nggak boleh lembaga yang seluruhnya permanen, ada, nggak boleh. Gitu. Itu satu. Yang kedua, saya berharap KPK itu bisa ngomong sama DPR, tolong bikinin dong pasal hukuman mati. Gitu loh. Terhadap Kalau DPR mau. Nah, kalau DPR nggak mau berarti bagian dari lindung kan gitu. Saya kira begitu Pak. Tapi kalau ditanya soal apa tadi? Soal Sekuat kuat atau itu. tidak gitu, ya nggak kuat. Apa kuatnya coba? Hasto itu sama seperti kita kan? Ya partainya pemenang pemilu kan mungkin takut juga kan. Oh iya, Kalau anggarannya nanti melalui fraksinya dikurangin kan nggak bisa. Nah itu yang saya maksud. Kalau KPK takut anggarannya disunat dan segala macam, memang kita nggak butuh KPK kan? Kan buat cutting gitu, mempercepat proses penyelesaian korupsi. Iya. Tapi kalau KPK nggak mau dipercepat tugasnya, mau diperpanjang terus, ya jadilah ini barang politik. Tukar-menukar persoalan, gitu Pak. Saya dulu setuju, cukup kuat saya mendukung KPK karena dalam rangka mengcutting persoalan korupsi yang beres. Sambil Jaksa Agung, kepolisian benahi diri. Setelah itu lu bubar dong, gitu loh, supaya nggak lagi terjadi kayak gini. Nah sekarang kita mengatakan pemberantasan korupsi ranahnya siapa? Kita bilang ranah KPK yang enggak kan? Dia ad hoc. DPR RI berharap apa kita? Jaksa Agung ranahnya nggak dibenahi. Kepolisian, ini polisi tembak polisi. Ya sekarang anak polisi bunuh anak polisi, udah repot. Saya kira begitu Pak. Kalau Bung David, apa namanya? Ini kan ada teriakan seolah-olah ini kasus pesanan, seolah-olah ini ya arahnya seolah-olah ini dikait-kaitkan dengan pemenang pilpres, bergen-bergen gitu. Nah, bergen-bergen dan sebagainya. Gimana? Memang ada ke sana atau murni? Ya makanya kan kembali lagi ke Bung Jim tadi. Ini kan bolanya kembali ke KPK. Serius nggak? Ini kan harus cut. Cut artinya ya udah diselesaikan di masa
kepemimpinan KPK yang ada sekarang ini kan. Tim seleksi untuk pimpinan KPK baru kan sudah terbentuk. Ya, ya. Artinya KPK yang ada sekarang ini harus meninggalkan sebuah legacy yang menjadi sorotan publik kan. Nah, salah satu dari salah banyak yang ada di KPK itu adalah soal case Harun Masiku ini. Dan kan ini juga satu sisi kalau PDI tidak ingin disandra ya ini harus dilepaskan. Artinya diselesaikan kasus ini supaya satu, PDI-nya sendiri tidak tersandra, sekjennya ya, nggak bisa dilepaskan. Hasto sebagai bagian dari institusi PDIP. Simbol partai. Simbol partai seorang sekjen. Ya seperti bapak-bapak ini lama mantan sekjen kan. Nah, yang kedua, dengan selama ini PDI teriak-teriak soal bicara etis, etika politik. Sementara kan hal-hal seperti ini masih masih juga menyandra sendiri PDIP ya, menyandra sendiri seorang Hasto. Nah, supaya Hasto benar-benar bebas menyampaikan kritik-kritik yang konstruktif bagi perjalanan proses demokrasi ke depan, apalagi kalau PDI benar-benar konform untuk mengambil posisi sebagai oposisi atau di luar pemerintahan. Nah, nggak mungkin kan pada satu sisi menyampaikan kritik sementara kakinya sendiri terjerat oleh hal-hal yang nggak bersih di belakangnya. Nah, sehingga kalau proses demokrasi ini ingin lurus dan bagus ke depan, ya selesai di tingkat KPK yang ada sekarang, sehingga Hasto pun bisa tidur nyenyak. Sehingga nggak ada yang tadi kata Tidur nyenyak di mana nih? Tidur nyenyak? Ya terserah mau tidur nyenyak di sekolahan atau di rumah sendiri kan. Maksud saya itu. Jadi kalau tadi bahwa ini dijadikan bergaining politik atau instrumen politik atau mainan politik, ya kembali lagi kepada dia kan. Kalau perlu, kalau KPK pun tidak mampu untuk menyelesaikan kasus ini, ya Hasto tampil sendiri di depan publik menyampaikan bahwa Harun Masiku itu ada di sini, case-nya seperti ini, peran saya di dalam itu hanya sebatas ini, sampaikan. Gak apa-apa kan, itu bagian dari keterbukaan untuk melepaskan sandra publik terhadap dia, terhadap Hasto sendiri, supaya yang Bung Awi bilang ini jadi mainan politik, ya Hasto harus mampu memainkan sendiri untuk orang tidak menilai itu dan tidak menjerat dia secara politik terhadap kasus Harun Masiku ini kan. Daripada tersandra seumur hidup. Ya. Ini akan terus menjadi bola salju yang terus menggelinding, satu saat itu akan menghantam secara deras pada Hasto maupun pada PDIP kalau ini nggak dituntaskan kan itu. Dan lo ini enggak sudah pernah nyebar fotonya Harun Masiku? Waduh, kalau itu gua nggak pernah tahu gitu kan. kali aja ini. Jadi bukan. Nah, saya teringat ada statementnya Adian itu. Jadi dia selalu membandingkan kasusnya Harun Masiku dengan Nazarudin. Nah, posisi Nazarudin itu kan bendung kata dia. Ya kan? Kalau Harun Masiku itu kan level ituan gitu lah. Ini kan bukan positioning itu gitu. Ya kan, kasusnya kan sama-sama ini. Pokok persoalannya itu kan pokok persoalannya ini sekjen partai malah yang sekjen partai. tersandra kan. Nah, cuman satunya clear memang ditangkap ya kan, selesai, diproses ya tutup kan. buku. Nah, yang ini kan menjadi gelap kan. Menjadi gelap. Nah, sementara partainya itu kan mengusung tema demokrasi. Karena hukum sama gitu loh. Jangan juga dibiaskan misalnya, itu kan bendung, malah ini kan seolah-olah Harun Masiku ini kader biasa. Tapi kan bukan sesederhana itu. Bukan sesederhana itu gitu. Nah, itu yang selalu dimainkan oleh teman-teman di sana gitu. Nah, sehingga ya KPK bermain di situ. Kembali lagi loh. Kalau memang tadi pertanyaannya itu ya, kalau memang sederhana kok kalau menangkap bahwa Nazarudin bisa ketangkap. Betul. On off aja. Ya kan? Atau masih ada kaitannya misalnya dengan siapa kepala BIN sekarang? Ada nggak kira-kira gitu? Itu yang rumor-rumor. Artinya kan peran BIN juga, masa sih seorang Harun Masiku saja nggak bisa dideteksi? Oh iya. Kalau korupsi itu musuh negara, maka semua instrumen termasuk BIN bekerja untuk menyelesaikan ini. Oh iya. Itu dong. Pertanyaannya, mereka bekerja tidak?
bekerja, tapi bekerja tidur. Oh, ada pekerjaan. Atau bekerja untuk yang Ya begitu. yang lain. Enggak, ini yang pas Pilpres itu sempat muncul loh, yang Krisna Mukti itu. Ya. Saya temukan di titiknya gitu kan. Persis. Tapi kan Viral mundur lagi. lagi tuh. Iya. Ini kan pertanyaan besar Maksud saya gini, inian gitu loh. Ada alat negara yang bekerja supaya kasusnya tidur. Ah. Gitu loh. Ada juga alat negara yang mau bekerja benar tapi ditidurkan. Ditidurkan. Iya. Jadi operasi senyap dalam ruang hampa. Ada selimut. Dari tadi selimut sampai Iya gitu loh. Pemirsa, jadi bagi kita, kalau memang Hasto ini benar, maka aparat penegak hukum harus membuktikan dia benar. Begitupun kalau dia salah, maka harus bisa membuktikan dia salah. Yang kedua, terkait dengan Harun Masiku, ya kalaupun dia masih hidup, tentu negara ini dengan seluruh kekuatan dan sarana prasarana yang dimilikinya bisa menunjukkan di mana dia berada. Kalaupun sudah mati, ya kan masa orang di Indonesia ini kan kalau orang mati harus dikremasi, dikubur, keluarganya nggak ada yang tahu. Demikian, sampai ketemu di acara ngopi selanjutnya. Jangan lupa ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.